bahwa kita semua tentunya mengharapkan keselamatan untuk kita semuanya. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran ketika sebuah masyarakat ingin selamat, maka di sana harus tercipta suasana saling menasehati. Jika ada saudara kita yang berbuat kesalahan, maka kita ingatkan. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, maka ketika kita diingatkan oleh orang lain, maka kita pun harus mau untuk diingatkan. Sebaliknya, apabila saling menasehati tidak dilakukan, maka Rasul menggambarkan yang terjadi adalah sebuah kebinasaan. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, di mana Rasul menyatakan, "Matsalul qaimi 'ala hududillah wal waqi'i fiha." Permisalan orang-orang yang menegakkan hududullah, menegakkan aturan-aturan Allah, menegakkan syariat Allah, dan orang-orang yang melanggarnya, kamatsali qaumin istahamu ala safinatin. Kata Rasul, bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian di antara mereka ada yang mendampati bagian di atas dan sebagian lain menempati bagian di bawahnya, di bawah kapal itu. Kemudian Rasul melanjutkan, "Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum." Adapun orang-orang yang berada di bawah, ketika mereka memerlukan air, maka mereka harus melewati ke atas. Sebagaimana kita ketahui, ketika orang berada di atas kapal, maka mudah baginya untuk mengambil air jika dia memerlukannya. Adapun orang yang di bawah, maka tidak bisa, melainkan dia harus melewati bagian atas terlebih dahulu. Faqalu, maka orang-orang yang berada di bawah, bagian bawah kapal tersebut, mereka mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan." Sekiranya kita lubangi saja bagian bawah kapal kita ini dengan sebuah lubang. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Walam nu'dhi man fawqana, supaya kita tidak mengganggu orang yang ada di atas kapal kita. Karena tentunya dengan hilir mudik akan mengganggu suasana yang ada di atas. Para hamba Allah sekalian, kemudian Rasul melanjutkan hadis ini dengan sebuah kalimat, "Fa in yatsrukuhum," sekiranya mereka yang di atas meninggalkan mereka yang ada di bawah, maksudnya membiarkan. "Wa ma aradu," dan membiarkan apa yang orang-orang di bawah kapal itu inginkan, "halaku jami'a," niscaya akan binasa semuanya, semua orang-orang yang berada di kapal tersebut. "Wa in akhadhu," tetapi kata Rasul, jika orang yang di atas mengambil ala aidihim, atas tangan-tangan mereka orang-orang yang ada di bawah. Di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika menasehati, Rasul menggunakan kalimat akhadhu ala aidihim, meraih tangan mereka. Artinya nasihat dilakukan dengan cara yang arif, dengan hikmah dan bijaksana. Najau, dengan mengharapkan keselamatan. Wa najau jami'a, dan kata Rasul, niscaya keselamatan yang akan terjadi bagi semuanya itu.
Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum-hukum syariat yang fungsinya sebagai instrumen bagi keselamatan, keamanan, dan ketenangan kaum muslimin di tengah-tengah kita diumpamakan dengan sebuah kapal yang mengarungi samudra lautan yang luas dengan membawa penumpang yang beraneka ragam. Syariat ini fungsinya adalah untuk menjamin keselamatan penumpangnya. Kemudian hadis ini pun memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata dalam kapal ada sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang melaksanakan hukum Allah dengan pemimpin yang benar. Mereka menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka diumpamakan seperti penumpang yang ada di atas kapal, di mana mereka memiliki ilmu yang luas, cakrawala berpikir yang sehat, dan pandangan yang jauh ke depan, sehingga mereka tidak akan tinggal diam ketika ada orang-orang di sekitarnya melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, bahwa perumpamaan masyarakat yang tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah dan malah melanggar ketentuannya oleh Rasul diumpamakan sebagai penumpang yang memiliki tempat duduk bagian bawah, di mana mereka digambarkan sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki pemahaman yang sempit dan pandangan yang terbatas hanya pada keinginan dan kebutuhan sesaat tanpa memikirkan akibat yang akan menimpanya. Tidak saja menenggelamkan mereka, tetapi menenggelamkan semua orang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah Allah maha keras siksaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari hadis ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.